Dan sekarang kita akan membahas tentang apa sih itu aplikasi mekanika kuantum. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat pada slide, terdapat 4 contoh aplikasi mekanika kuantum. Nah, yang pertama adalah, siapa sih yang nggak tahu tuh gambar apa? Yang pastinya itu adalah gambar laser. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, berbagai disiplin ilmu kini sudah diterapkan untuk membantu kehidupan manusia. Contoh penerapan fisika kuantum dalam kehidupan sehari-hari adalah laser. Laser merupakan suatu alat yang dijumpai di setiap CD player. Ketika sekumpulan atom atau molekul menjadi panas, mereka menyerap energi dan elektron di dalamnya akan diangkat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Apabila dibiarkan dingin, elektron-elektron itu akan meloncat kembali ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan cahaya secara acak-acak yang menghasilkan kurva radiasi benda hitam. Tetapi jika radiasi lemah dengan energi yang tepat, efeknya adalah elektron-elektron dalam setiap atom akan pindah ke tingkat keadaan tereksitasi. Sekarang, ketika mereka kembali ke bawah dari tingkat tereksitasi, ini mereka akan memancarkan sebuah foton dengan besar energi yang sama. Bermiliar-miliar foton yang bergerak bersamaan, inilah yang membentuk pancaran berintensitas tinggi dari cahaya monokromatis, sebuah penguatan cahaya. Dengan pancaran terstimulasi dari radiasi atau yang disebut dengan light amplification by stimulated emission of radiation. Disingkat menjadi laser. Nah, itu adalah cara kerjanya laser. Yang kedua adalah, nah, bingung kan nih gambar apa? Ini adalah salah satu bahan dari superkonduktor. Superkonduktor adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan di bawah suatu nilai suhu tertentu. Suatu superkonduktor dapat saja berupa suatu konduktor, semikonduktor, ataupun juga suatu insulator. Bagi yang nggak tahu konduktor atau insulator itu apaan, konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas ataupun juga listrik. Kalau insulator adalah benda yang kurang bisa menghantarkan. Oke, suhu di mana terjadi perubahan sifat konduktivitas menjadi superkonduktor disebut dengan temperatur kritis. Dengan berlalunya waktu, ditemukan juga superkonduktor lainnya, contohnya merkuri dan karbon. Superkonduktor kini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang. Penggunaan superkonduktor di bidang transportasi memanfaatkan efek Meissner, yaitu pengangkatan magnet oleh sumber konduktor. Hal ini sudah diterapkan pada kereta api super cepat di Jepang yang diberi nama Yamanashi MLX-01 Maglev Train. Kereta api ini bisa melayang di atas magnet superkonduktor. Dengan melayang, maka gesekan antara roda dengan rel dapat dihilangkan dan akibatnya kereta dapat berjalan dengan sangat cepat. Dengan kecepatan 343 mph atau sekitar 550 km per jam. Wow, sangat cepat ya. Penggunaan superkonduktor juga sangat luas di bidang listrik. Yaitu contohnya adalah generator yang dibuat dari superkonduktor memiliki efisiensi yang lebih besar dan ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan generator yang menggunakan kawat tembaga. Penggunaan kabel superkonduktor dengan pendingin nitrogen juga dapat menggantikan kabel listrik bawah tanah yang terbuat dari tembaga. Dengan menggunakan kabel superkonduktor, arus yang dapat ditransmisikan akan jauh meningkat. 250 pon kabel superkonduktor dapat menggantikan 18.000 pon kabel tembaga. Perbandingannya memang sangat jauh. Oleh karena itu, superkonduktor ini benar-benar material yang sangat efisien. Tidak hanya itu, superkonduktor juga bisa dipakai di bidang komputer. Superkonduktor ini juga digunakan untuk membuat suatu superkomputer dengan kemampuan berhitung yang sangat fantastis. Dan yang terakhir,
juga bisa digunakan di bidang militer. Digunakan untuk mendeteksi kapal selam dan ranjau laut. Wow, benar-benar sangat keren ya superkonduktor ini. Lalu, tidak hanya itu superkonduktor yang keren, ada juga yang keren, yaitu yang ketiga ini. Bisa dilihat pada layar, itu adalah warna-warna pelangi. Lalu apa hubungannya dengan aplikasi mekanika kuantum? Di sini yang saya akan bahas itu adalah quantum dot. Nah, tidak pernah dengar kan? Quantum dot merupakan partikel semikonduktor yang berukuran beberapa nanometer, memiliki sifat optik dan elektronik yang berbeda dari partikel yang lebih besar berhubungan dengan mekanika kuantum. Quantum dot ini juga biasanya disingkat dengan tulisan QDS. Nah, quantum dot ini ketika disinari cahaya UV atau ultraviolet, sebuah elektron dalamnya dapat tereksitasi keadaan energi yang lebih besar. Dalam masalah semikonduktor quantum dots, proses tersebut bersesuaian dengan transisi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Elektron yang tereksitasi dapat jatuh kembali ke pita valensi sambil melepaskan energi dengan mengemisikan cahaya. Warna emisi cahaya bergantung pada band gap antara pita konduksi dan pita valensi. Nah, lalu apa hubungannya sih quantum dot sama aplikasi mekanika kuantum? Nah, quantum dot ini biasanya digunakan untuk membuat LED. Nah, LED ini apa sih kepanjangannya? LED ini kepanjangannya adalah Light Emitting Diode Quantum Dots. Ini biasanya tuh LED itu adalah layar kaca yang biasanya digunakan untuk TV ataupun juga layar pada komputer. Nah, lalu kenapa sih nggak pakai LCD aja? Kan dulu kan pakainya LCD, namun sekarang sudah kebanyakan digantikan oleh LED. Nah, keuntungan dari LED ini dibandingin dengan LCD adalah dia adalah lebih tahan lama dan konsumsi energinya lebih rendah. LED ini juga kalau digunakan pada lampu dapat menurunkan hingga 50% konsumsi penggunaan listrik. Lalu, salah satu keuntungannya lagi adalah jika digunakan pada layar TV ataupun juga layar komputer, dapat menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi dibandingkan LCD konvensional yang masih menggunakan konsep pixel. Setiap pixel mengandung 3 subpixel yang berkaitan dengan warna merah, biru, dan hijau. Nah, jadi karena dia mengandung pixel, jadi subpixelnya tidak murni yang dapat mempengaruhi kualitas gambar. Dan lalu ketidakuntungannya menggunakan LCD juga, dia juga dapat memblok pixel, warna pixel yang hitam dapat memblok pixel yang lainnya sehingga boros energinya. Quantum dot ini nggak cuma dipakai buat yang tadi, juga dapat digunakan untuk tujuan biologis. Dapat diset untuk sembarang spektrum emisi agar bisa digunakan untuk menandai dan pengamatan berbagai proses biologi yang dapat digunakan untuk monitoring sel kanker dan memberikan pemahaman mengenai evolusi dari sel kanker. Kedepannya, quantum dot ini juga memungkinkan dapat dilengkapi dengan obat tumor untuk memberikan diagnosa dan treatment kanker. Nah, jadi tuh walaupun kedengarannya sangat membingungkan, quantum dot ini benar-benar sangat-sangat penting dalam kehidupan kita ya. Dan yang terakhir, kita ada semikonduktor. Nah, semikonduktor ini juga sama seperti superkonduktor. Dia adalah bahan material. Semikonduktor ini adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Nah, bingung kan? Bahan semikonduktor terdiri dari 4 elektron valensi. Jenis bahan semikonduktor yang umum digunakan ialah karbon, germanium, dan silikon.
Bahan semikonduktor terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada tipe P dan yang kedua ada tipe N. Suatu semikonduktor bisa bersifat sebagai isolator listrik jika tidak diberi arus listrik dengan cara dan nilai besaran arus listrik tertentu. Namun, pada temperatur dan arus listrik serta tata cara dan persyaratan kerja tertentu, semikonduktor juga bisa berfungsi sebagai konduktor. Misalnya, sebagai penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Nah, semikonduktor yang paling umum itu digunakan dalam industri elektronik, yaitu silikon. Materi ini hadir dalam perangkat yang membentuk sirkuit terintegrasi, yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Paduan germanium dan silikon digunakan dalam sirkuit terintegrasi berkecepatan tinggi untuk radar dan amplifier instrumen listrik, seperti gitar listrik. Contoh lain dari semikonduktor adalah gallium arsenide. Banyak digunakan dalam penguat sinyal, khususnya sinyal dengan penguatan tinggi dan tingkat kebisingan rendah. Nah, ini semua adalah contoh-contoh dari aplikasi mekanika kuantum. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya.